jiza, dan yang lainnya. Nah, urutan yang seperti ini tuh lebih banyak digunakan daripada cara pentahrid yang kedua di sini. Namun perlu diketahui bahwa di sini golongan atau kategori itu terjadinya kolektif atau digunakannya kolektif, bukan karena bukan individual berhadis tersebut. Misalnya jika memang secara kolektif, ya, jika secara kolektif sumber hadis, maka pasti jika ditinjau secara individual misalnya, maka Musnad Ahmad ini lebih kuat daripada Sunan Ibnu Majah. Namun memang secara kolektif As-Sunan itu lebih kuat daripada Al-Masanid dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, perbedaan cara takhrij hadis yang kedua ialah berdasarkan wafat pengarang kitab. Maka dalam hal ini, dalam cara yang kedua ini, Musnad Imam Ahmad lebih didahulukan daripada Sahih Bukhari, karena pasti Imam Ahmad lebih dahulu wafat daripada Imam Bukhari. Kemudian pasti juga Sunan Ibnu Majah lebih dahulu daripada Sunan An-Nasa'i. Nah, namun di sini juga di dalam kategori yang kedua di sini dimungkinkan untuk mencampur jenis sumber ya. Misalnya ada yang Al-Jaza itu lebih dahulu daripada Sahihain karena dilihat dari tahun wafatnya pengarang kitab hadis tersebut. Kemudian yang kelima, cara takhrij hadis, langkah-langkah takhrij hadis yang kelima adalah menjelaskan kesamaan dan perbedaan dalam lafaz hadis. Maksudnya, jadi para mukharrij hadis ini harus memperhatikan apakah ada persamaan dan perbedaan lafaz yang terdapat dalam hadis tersebut, dalam sumber-sumbernya secara kompleks. Contoh penerapannya di sini misalnya bilafzihi au binahwihi au bima'nahu ila akhirih. Kemudian di sini, namun di sini ada 3 poin penting atau ada 3 pembagian di sini. Muhammad saya menjelaskan ada 3 pembagian penting. Bagaimana diketahui berdasarkan kadar perbedaan dan persamaan dari hadis-hadis tersebut. Kalau yang pertama, kadar memiliki kesamaan ini secara umum. Jadi mungkin ada beberapa, enggak ada beberapa. Yang pertama ini secara umum sama, gitu. Secara umum sama yang dimaksud ya. Hadis yang takhrij oleh mukharrij dalam hadis tersebut memiliki lafaz yang sama secara umum dengan hadis-hadis yang terdapat di sumber-sumber yang lain. Maka dalam hal ini, sighah yang digunakan adalah bilafzihi atau bimislihi. Kemudian yang kedua, memiliki perbedaan dan lafaz, namun tidak berbeda dalam makna. Nah, di sini pun ada 3 gambaran. Ada 3 gambaran dalam pembagiannya. Yang pertama adalah jika perbedaannya itu ringan dalam lafaz. Dalam perbedaan ringan dalam lafaz. Dengan berkurangnya misalnya 1 kata atau 2 kata atau beberapa kata. Maka dalam hal ini, takhrij yang digunakan untuk menunjukkan kategori ini adalah bi-alfadil mutaqaribah. Dengan lafaz yang dekat ya. Dekat. Maksudnya karena ada hanya perbedaannya hanya 1 kata, 2 kata saja, maka dengan digunakan sighah yang digunakan adalah bi-alfadil mutaqaribah atau binahwihi. Kemudian yang kedua, periwayatan hadis dengan makna yang serupa namun berbeda lafaz. Berbeda lafaznya namun dengan makna yang serupa. Dalam hal ini sighah yang digunakan adalah bimaknahu. Kemudian yang ketiga, penambahan atau pengurangan dalam hadis. Di sini jika penambahan ini berupa kalimat-kalimat ya, kalimat yang agak panjang, maka yang lafaz yang digunakan adalah fihi kisah atau fihi ziyadah atau mutawilan gitu ya, karena ada kisah di dalamnya misalnya, atau tergantung dengan jenis penambahan yang terdapat dalam hadis tersebut, hadis yang ada dalam sumber lain tersebut. Jika memang hadis pada sumber lain itu lebih ringkas, maka konteksnya sighahnya menggunakan
mukhtasaran atau ikhtasara ala ba'dihi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga tadi, jika perbedaan lafaz dan makna yang juga terdapat perbedaan hukum syar'i. Jadi perbedaan dan lafaz makna itu terdapat hukum syar'i di dalamnya. Maka di sini diperlukan penjabaran lafaz periwayatan dan penjelasan perubahan makna tersebut. Jadi harus dijelaskan apa yang menyebabkan itu menjadi perbedaan makna dalam hukum syar'i. Misalnya di sini contohnya ulama yang memperhatikan tentang masalah ini, contohnya adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bukunya Bulughul Maram. Di situ dicontohkan ada hadisnya, di situ menggunakan kata ibda'u bima bada Allah. Kemudian kalau Hafiz Ibnu Hajar akhrajahu An-Nasa'i hakadha bilafdil amr wa huwa inda Muslim bilafdil khabar. Jadi beliau menjelaskan bahwa dalam riwayat An-Nasa'i menggunakan lafaz amr, perintah. Kemudian di lafaz Imam Muslim menggunakan lafaz khabar. Tentu ini merupakan perbedaan yang menyebabkan perbedaan makna. Karena yang satu menggunakan lafaz amar yang dimana pasti ada sudah perintah, dan perintah itu nanti penjabaran dalam ushul fikih itu panjang, ada yang wajib, ada yang sunnah segala macamnya. Begitu pula dengan kata khobar di sini pasti banyak ada perbedaan makna hukum syar'i di situ dalam kaidah ushul fikih. Kemudian contoh yang lainnya misalnya hadis yang diriwayatkan oleh An-Laqit Ibnu Sabrah. Kalau Rasulullah SAW asbagal wudu wa khal bainal asabi wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Qala Hafiz Ibnu Hajar akhrajal arba'ah wa sahahahu Ibnu Zainah wa li Abi Dawud fi riwayah idza tawadda'a famadmadha. Di sini ada perbedaan, ada penambahan kata famadmadha di sini. Maka ada perintah juga dalam berkumur. Kemudian contoh yang lain mungkin bisa dibaca sendiri di masalah Ustazah mungkin. Kemudian ada beberapa contoh juga yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan perawi hadis dengan keadaan riwayatnya tersebut. Apakah itu marfu, apakah itu mauquf, ya, apakah hadis itu marfu atau hadis itu mauquf. Jika memang ada gitu ya, atau penjelasannya seperti itu. Karena perawi hadis yang dimaksud di sini maksudnya adalah sahabat. Ya, sahabat. Dalam menjelaskan perawi hadis dari kalangan sahabat, maka akan semakin menguatkan posisi hadis tersebut. Terkadang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jika seorang mukharij hadis berhasil menjelaskan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka akan menjadi penguat bagi hadis tersebut. Terutama jika bisa dijelaskan apakah ini marfu atau mauquf. Kemudian yang ketujuh adalah menukil perkataan para penulis kitab-kitab sumber hadis dalam penjelasannya tentang derajat hadis. Ya. Salah satu yang penting ini sangat penting dijelaskan oleh mukharij hadis ialah komentar yang ditulis oleh penulis dalam sumber hadis tersebut. Karena pastinya penulis hadis tersebut itu lebih paham dengan hadis tersebut. Nah, di sini pentingnya mukharij hadis mengungkapkan komentar yang dipaparkan oleh mukharij hadis. Kemudian di sini dalam contohnya misalnya ketika mentakhrij hadis doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'thi wal khaba'is, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ini akhrajahu Tirmidzi fi Jami'ah Kitab At-Taharah babu ma yaqulu idza dakhala al-khala min tariqi Abdul Aziz Ibn Suhaib Ibn Anas bin Malik bihi bilafzihi. Kemudian dalam hadis ini Imam At-Tirmidzi memberikan komentar bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, komentar yang penting bahwa Imam Tirmidzi sudah menjelaskan bahwa kedudukan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, kemudian misalnya contoh lainnya banyak yang dilakukan oleh Az-Zilai Al-Iraqi ya, dalam contoh-contohnya di dalam kitab-kitabnya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir langkah-langkahnya ialah menjelaskan syawahid dan musabah.
menjelaskan syawahid dan mutaba'at untuk menguatkan hadis jika memang dibutuhkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Usman, bahwasanya al-mutaba'ah di sini adalah sebuah persetujuan atau dukungan seorang rawi kepada perawi lain dalam periwayatan hadis tertentu, atau pernyataan seorang perawi kepada perawi yang lainnya dalam periwayatan hadis. Ini misalnya contohnya ketika Az-Zuhri meriwayatkan sebuah hadis, kemudian di sisi lain Ibnu Uyainah dan Malik juga meriwayatkan sebuah hadis tersebut, maka dikatakan Malik adalah tabi untuk Ibnu Uyainah. Kemudian ada nomenklatur lainnya yaitu syahid, di mana syahid ini maksudnya adalah jika terdapat hadis dengan lafaz atau makna yang sama, tapi dengan jalur riwayat sahabat yang lainnya. Nah, tadi kan yang bukan sahabatnya, ini kalau syahid ada riwayat jalur sahabat yang lainnya. Jadi ini matanya sama, namun sahabat yang meriwayatkan itu berbeda. Contohnya misalnya ketika Ibnu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis tersebut dengan makna yang sama. Kemudian Ibnu Umar, maka dikatakan di sini hadis Ibnu Umar adalah syahid untuk hadis Abu Hurairah. Kemudian ada pertanyaan, jika ada pertanyaan kapan dibutuhkan syawahid dan mutaba'at di sini? Kapan dibutuhkan syawahid dan mutaba'at di sini? Maka yang pertama adalah ketika untuk ingin menguatkan sebuah hadis. Jika mukharrij di sini membutuhkan hadis lain untuk menguatkan hadis tersebut, atau memang diperlukan untuk penelitian untuk mencari apakah ada syawahid dan mutaba'at, maka itu diperlukan. Karena jika ada syawahid, ada syahid dan ada mutaba'ah, ada tabi'nya sebuah hadis itu, maka hadis itu akan menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan derajat gharib dari hadis tersebut. Karena tentu ketika ada sebuah hadis yang gharib misalnya, namun ada syahidnya ternyata, maka itu akan mengangkat derajat gharib dari hadis tersebut. Di sini misalnya ada contohnya hadis Anas bin Malik. Qala kunna idza salaina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahair sajadna ala thiyabina tiqa al-har. Kemudian di sini akhrajahu Tirmidzi fil Jami' fi abwab as-safar bab ma dzakara min ar-rukhsah fi sujud ala thawbi fil harri wal bardi. Nah, maka kondisi seperti ini diketemukanlah ada bahwa Khalid di sini, Khalid ibnu Abdurrahman memiliki kelemahan dalam kekuatan hafalannya. Maka dibutuhkan mutaba'ah dan syawahid. Setelah ada penelitian, maka ada jalur lain. Ternyata ada jalur lain yang dimana itu menjadi mutaba'ah dan syahidnya. Di sini diketahui bahwasanya jalur periwayatan Bashar ibnu Mufaddal, ada jalur lain yaitu jalur Bashar ibnu Mufaddal itu menjadi tabi' bagi hadis dari jalur Khalid ibnu Abdurrahman. Kemudian ada syahidnya yang lain adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah dan Ibnu Abbas. Maka diketahui bahwa syahidnya dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini adalah yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah dan Ibnu Abbas. Mungkin cukup sekian Ustaz. Mohon maaf off kamera nih karena harus baca. Mungkin penjelasan cukup dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang kism yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ustazah Nur Hikmah, yaitu hadis-hadis yang ma'lul, yang bermasalah. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Ustazah? Terdengar Ustaz. Ya. Mohon maaf ini kamera laptopnya nggak nyala. Suaranya seperti bergema ya Ustazah. Bentar. Suara satunya dimatiin ya. Biar kembang. Di sini masuk lumayan agak rumit sih menurut Nik pribadi ya. Masuk ke pembahasan khusus hadis-hadis yang bermasalah. Secara umum ada 4 pembahasan yang akan kita bahas.
Yang pertama ada pembatasan turukul hadis dan penentuan madar serta rawi-rawinya. Jadi kan hadis itu banyak sekali riwayatnya. Nah, ketika kita akan mentakhrij sebuah hadis, maka perlu adanya pembatasan atau penentuan dari mana saja sumber-sumber yang akan kita gunakan. Seperti itu. Kemudian nanti di situ setelah banyak riwayat yang kita kumpulkan, kita harus menentukan madar. Madar itu sumber bahasanya kader juga, titik temu bertemunya riwayat-riwayat. Jadi sumbernya tuh ada di perawi siapa. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan atau menjamak turuk beserta perinciannya. Nanti dijelaskan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada mengurutkan turukul hadis dari aspek mutabiat, tamah, kemudian qasirah. Tadi udah dijelaskan sebagian tentang mutabiat itu seperti apa. Nah, di sini nanti akan dijelaskan apa itu mutabiat tamah dan apa itu qasirah. Kemudian yang keempat ada menjelaskan permasalahan yang terdapat pada rawi. Karena ini akan membahas tentang riwayat-riwayat yang kemungkinan bermasalah, baik sanadnya ataupun matanya. Tapi ini lebih ke sanad sih, pembahasan sanad. Afwan Ustadz Imam. Nah, yang pertama tentang pembatasan turukul hadis dan penentuan madar serta rawi-rawinya. Apa itu madar? Madar huwa rawi alladzi taltaqinahu turukul hadis. Mohon maaf kalau pemahaman atau penerjemahannya ini berantakan. Madar adalah rawi yang menjadi titik bertemunya turukul hadis atau jalur-jalur riwayat hadis, itu madar. Turukul hadis arwatu anil madar wa kadza mutabi'at al madar wa man fawqahu. Turukul hadis adalah perawi-perawi yang berasal dari madar. Jadi semua jalur riwayat itu dinamakan turukul hadis. Begitu pula dengan mutabi'atul madar dan setelahnya. Dalam menjamak turukul hadis harus melalui dua hal, diantaranya tataba'atul madar, mengumpulkan rawi-rawi dari madarnya, dan tataba'ul mutabi'at lil madar wa min fawqihim, mengumpulkan mutabi'at yang bersumber dari madarnya maupun setelahnya. Dalam menjamak turukul hadis ini sebenarnya enaknya kita membuat syajaratul asanid ya. Jadi nanti dari setiap jalur riwayat itu ketahuan, lebih mudah untuk menemukan mana madar asli, mana madar far'i. Kemudian selanjutnya al-madar ada dua jenis madar. Ada dua macam madar ketika kita mengumpulkan riwayat. Ada dua madar. Yang pertama madar al-asli wa rawi allati tataqi indahu jami' al-turuq wa yakun aqrabu ila sahabi rawiyun wa fi ba'dil ahadits yakunul madar al-asli wa sahabi. Madar asli itu perawi yang menjadi titik temu seluruh jalur riwayat. Ketika kita mengumpulkan turukul hadis, jalur riwayat hadis gitu, sanad-sanad hadis. Dan posisinya paling dekat dengan sahabat, itu madar asli. Tapi bisa juga madar asli itu posisinya di sahabat itu sendiri. Nah, kemudian ada selanjutnya madar far'i. Madar far'i itu terdapat beberapa jalur riwayat lain dari rawi-rawi yang berasal dari madar asli. Maka perawi-perawi itu dinamakan madar far'iyah. Jadi ada madar asli yang paling dekat dengan sahabat ataupun sahabat itu sendiri. Karena kan Rasulullah jelas itu sumber hadis kan. Nah, setelah Rasulullah bersabda, itu kan ada yang mendengarkan. Nah, bisa jadi dari satu sahabat, itu kan madar asli itu bisa dari sahabat atau setelah sahabat. Seperti itu. Afwan, ya. Kemudian contoh ya, masuk ke contoh. Tadinya mau bikin syajaratul asanid, cuman belum kesampaian. Yang pertama, ini mencari madar dan perawi hadis dalam proses takhrij hadis. Misalkan ada hadis akhrajau al-Bukhari fi sahihi. Mungkin kalau yang pegang kitab bisa sambil buka kitabnya Takhrijul Hadis Abdul Aziz Abdullah bin Muhammad Asy-Syai'. Akhrajau al-Bukhari fi sahihi wa Abu Daud fi sunan wa Tirmidzi fi sunan wa Ahmad fil musnad jami'an min hadis Abi Hurairah marfu'an. Maka di sini
Siapa yang menjadi madar asli? Maka yang menjadi madar asli itu Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, Ibrozul Madar wa man faquhatus sahabah. Menelusuri madar dari setelah sahabat sampai sahabat. Langkah ini lebih lengkap karena dapat mengetahui adanya tafarud atau warid dalam hadis. Kalau tadi mau ada 3 riwayat, yang 3 atau 4 ini. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, ada 4 riwayat yang semuanya itu bersumber dari sahabat Nabi, kemudian sahabat itu kan berarti menjadi madar asli. Nah, setelah ini ada turunannya, setelah sahabat siapa gitu. Dalam ini dimaksudkan untuk akhrajahu al-Bukhari fi sahihi wa Abu Dawud fi sunan wa Tirmidzi fi sunan wa Nasa'i fi sunan jami'an min turuqi an Zuhri min tariq an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah marfu'an. Kemudian selanjutnya menelusuri madar baik sebelum maupun setelah sahabat. Ini dilakukan dalam beberapa kondisi di mana tujuannya untuk menguatkan hadis, karena terkadang dalam sebuah sanad hadis terdapat rawi dhaif ataupun soduk. Ketika ada sebuah riwayat yang salah satu perawinya itu dhaif atau soduk, kan berarti nanti kualitas riwayat ini menjadi turun kan. Maka di saat seperti ini, mencari mutabiat saat seperti ini, maka mengumpulkan riwayat-riwayat lain, kemudian kan kita akan menemukan mutabiatnya dan lusurnya, maka itu dapat menguatkan posisi riwayat tersebut. Kemudian ini udah sedikit dijelasin juga sama Tehni, mengangkat status gharib. Kemudian yang ketiga, jika terdapat satu permasalahan yang mempengaruhi kualitas sanad hadis ataupun matanya, dalam hal ini proses takrij menetapkan thoriqul madar, kemudian menelusuri perawi dari madarnya, tujuannya untuk mempelajari perbedaannya dan yang terjadi dan mencari yang rajih, karena akan sangat membantu dalam menghukumi status sebuah hadis. Catatan kayak ini. Nah, terus contoh lagi. Contoh di halaman 102. Sini ada beberapa riwayat. Ada hadis Bismillahirrahmanirrahim, man tawaddu'a lil jum'ah fiha wa na'imat wa man igtasala fa afdal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Al-Jarud, atau di takhrij ya, atau mukhrijnya itu Imam Ad-Darimi, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, sama Ahmad. Kemudian Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Affan, Hammam, Mbak Ana Qatadah, Anil Hasan, Anhu, karena hadis ini. Ibnu Jarud, an Abdillah bin Hashim, Abdurrahman ini maksudnya Ibnu Mahdi, an Hammam. Kemudian Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ahmad bin Al-Miqdam, an Yazid bin Zari', an Syu'bah, an Qatadah. At-Tahawi meriwayatkan dari Ibnu Marzuq, an Affan, dan juga meriwayatkan dari Fahad, dari Abul Walid, dari Hammam. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Bahzin dan Abdus Somad dan Ibnu Mahdi dan Affan dari Hammam. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali bin Abdullah, dari Yazid bin Zari', dari Syu'bah, dari Qatadah. Bagaimana menentukan mana madar asli, mana madar far'i? Madar asli di sini Qatadah, karena beliau itu posisinya paling dekat dengan sahabat. Kemudian Qatadah ini menjadi sumber dari riwayat-riwayat lain. Jadi banyak riwayat-riwayat yang bersumber dari Qatadah. Kemudian setelah madar asli ketemu, siapa yang meriwayatkan dari madar asli ini? Kemudian yang meriwayatkan dari madar asli ini ada siapa saja? Ada Hammam dan Syu'bah. Kemudian menentukan madar far'i. Madar far'i ini perawi dari madar asli yang juga banyak
menjadi sumber riwayat bagi jalur-jalur lain. Jadi turunan dari madar asli. Kemudian di sini madar fari'nya itu Hammam, dan perawi dari Hammam ini banyak, ada Affan, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Walid, Bahzin, dan Abdul Somad. Nastamir. Terus ini ada lagi, mungkin bisa dilihat nanti di makalah. Lanjut saja. Yang kedua, jam'u turuq wa tafriqha. Mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dan merincikannya. Jam'u turuq mengumpulkan perawi-perawi dari madarnya dalam satu pembahasan. Dalam hal ini kitab Al-Turaf itu yang paling lengkap dalam membahas jalur-jalur, tapi dibahasnya dalam satu pembahasan, dalam satu tema. Adapun dasar penulisan kitab At-Turaf adalah mengumpulkan jalur periwayatan dalam satu pembahasan antara kitab-kitabnya Tuhfatul Asyraf, At-Turaf Al-Musnad Al-Hambali. Sini tipe. Tuhfatul Mahirah, bener nggak ya Ustaz bacanya ini? Bil Fawaid min At-Turaf Al-Asyraf. Misalnya di sini dari kitab itu udah mengambil contoh dari kitab Tuhfatul Asyraf. Ada hadis yang diriwayatkan dari, ini tuh kode, cuman nggak tahu ini kitab-kitab hadis apa saja. Kode dari kitab apa. Hadis marot janazatu ala nabi wasna ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnau khairan faqala wajibat hadis. Nah, di dalam kitab kode yang ain ini dalam bab asyahadat diriwayatkan dari Sulaiman. Kemudian di kitab yang di kode mim itu dalam kitab bab fil janaiz an Abi Rabi. Terus selanjutnya an Ahmad bin Abdah. Nah, ketiga-tiganya semuanya meriwayatkan dari Hamad bin Zaid. Jadi al-madar huna Hamad bin Zaid. Wa qad jama'a al-Mizzi arwat anhu maudhi'un wahidun. Jadi kitab yang dan juga merapihkannya dan ditentukan madarnya seperti itu. Ya, lanjut. Perincian para perawi dari madarnya yang telah dikumpulkan oleh musannif dalam satu sanad hadis. Adapun yang paling banyak mengumpulkan jalur-jalur periwayatan dari madarnya atau selainnya dalam satu jalur sanad adalah kitab Sahih Muslim. Contohnya hadatsana Khalaf bin Hisham wa Burabi Az-Zuhrani wa Qutaibah bin Sa'id kulluhum. Jadi di sini kan Imam Muslim itu punya jalur riwayat sendiri dari guru-gurunya, dari Khalaf, dari Abu Rabi', dari Qutaibah, yang semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad. Kan kalau misalkan dipisah itu bisa jadi satu jalur riwayat sendiri, bisa terpisahkan. Cuma di sini beliau sudah merapihkan, mengumpulkannya. Gitu. Nastamir Ustaz. Yang ketiga, tartibu turuq hasbal mutabi'at. Urutan jalur periwayatan ditinjau dari mutabi'atnya. Al-mutabi'ah hiya muwafaqatu rawi fil isnad wal mutabi'ah nau'ani. Al-mutabi'at tamah. Mutaba'at ya, bukan mutabi'at. Al-mutaba'at. Ya. Yes. Mutaba'at. Al-mutaba'at tamah wa hiya muwafaqatu rawi nafsahu. Al-mutaba'ah al-qasira wa hiya muwafaqatu syekh ar-rawi wa man fawqahu. Mutabi'at tamah, perawi yang jalurnya itu sama dari gurunya, bukan dari gurunya. Ya, jalurnya itu sama. Nanti lebih enak di contohnya. Terus ada mutabi'ah qasirah, yang mana perawinya itu sama tapi nggak lengkap. Samanya itu pas letak di gurunya.
Contohnya akhrajahu al-Bukhari al-Baihaqi fi Sunan kitab min tariq Abi Dawud wa akhrajahu Muslim fi sahih kitab an Qutaibah bin Hamad wa akhrajahu Ibnu Majah fi Sunan an Suwaid bin Sa'id an Hamad kilahuma Qutaibah wa Suwaid bin Sa'id an Hamad bin Zaid. Nah, di sini kalau kita perhatikan apa ini? Hadis ini ada sebuah hadis diriwayatkan dari Qutaibah. Abu Daud meriwayatkan dari Qutaibah. Abu Daud meriwayatkan dengan riwayatnya sendiri dari Qutaibah, dari Hamad, dari Zaid. Nah, kemudian dari riwayat lain juga ternyata Al-Baihaqi punya riwayat, tapi riwayatnya itu dari toriknya Abu Daud. Maka dia tidak dihitung sebagai mutaba'ah ya Ustaz ya. Tadi mutaba'ah. Kenapa? Karena Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya Abu Daud. Kemudian ada juga riwayat lain dari Imam Muslim. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah. Dari Qutaibah, maka Imam Muslim menjadi mutaba'ah tamah untuk riwayatnya jalurnya Abu Daud. Kemudian ada juga hadis lain misalkan, bukan hadis lain, jalur lain yang diriwayatkan dari gurunya itu bukan Qutaibah. An Syekh Ghairi Qutaibah an Hamad, tapi sama-sama dari Hamad. Maka terhitung mutaba'ah, tapi mutaba'ah qasirah bagi riwayatnya Abu Daud. Kalau misalkan meriwayatkan dari Abu Daud terus ke guru-gurunya sampai seterusnya itu sama, berarti itu jalur lain tapi toriknya Abu Daud. Kayak tadi riwayatnya Al-Baihaqi. Kemudian kalau misalkan ada riwayat yang meriwayatkan dari gurunya Abu Daud tapi sampai seterusnya itu sama, maka itu disebut mutaba'ah tamah. Terus kemudian jika ada jalur lain atau riwayat lain yang meriwayatkan dari selain Qutaibah, kan Qutaibah itu gurunya Abu Daud. Tapi ini ada yang meriwayatkan dari selain Qutaibah, maka itu termasuknya mutaba'ah qasirah. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Terus selanjutnya bayanul ikhtilaf ala rawi. Aqsamul hadits min haitsul ikhtilaf alal madar. Pembagian hadis dari segi jika adanya masalah di madarnya atau di perawinya, itu yang pertama ada hadis yang tidak terdapat perselisihan pada madarnya, maka hadisnya hanya satu jalan pada semua sumber, nggak ada masalah berarti ya. Nah, hadis yang kedua, pembagian hadis yang kedua, jika hadis yang di dalamnya itu terdapat perselisihan atau masalah, baik yang terjadi di sanad maupun matan. Gitu. Tapi yang perselisihan antara riwayatan ini biasanya banyak terjadi di sanad. Macam-macam perbedaan yang terjadi pada sanad hadis, yaitu ta'arudul wasli wal irsal, ta'arudul waqfi wal rafi, ta'arudul ittisal wal inqita', al-ikhtilaf fi ta'yini sahabi wa man duna, ziyadatu rajulin fi ahadil isnadain, al-ikhtilaf fi ismi rawi wa nasabihi idza kana mutaraddadan baina thiqah wa dha'if. Kemudian selanjutnya sebuah keharusan bagi seorang mukharrij berarti untuk menjelaskan dari berbagai segi perbedaan jika menemukan satu permasalahan. Karena penjelasan dari adanya masalah pada riwayat dan mempelajarinya dapat sangat membantu dalam menghukumi kualitas sebuah hadis, apakah sahih ataupun dhaif. Jika seorang mukharrij lalai akan hal ini dan tidak menyebutkannya dalam takhrijnya, serta tidak maka hasil yang dihasilkan dari mukharrij ini lemah gitu.
Karena masalah yang terdapat di dalamnya itu nggak disari, nggak dibahas. Tuh, lanjut. Nah, langkah-langkah takhrij yang terdapat. Jadi masalah ini ada 2, tapi yang diambil 1 sini contohnya. Ada yang pada satu madarul hadis, ada yang banyak masalah dalam madar-madarnya tuh. Madar-madar sumber-sumber riwayat. Yang pertama langkahnya mengumpulkan jalur-jalur riwayat turukul hadis dari sumbernya. Kemudian menentukan atau membatasi madarul hadis, yaitu perawi yang menjadi titik temunya jalur-jalur periwayatan. Yang ketiga menentukan jenis masalahnya seperti antara rofa atau mauquf. Membatasi jumlah perawi yang bersumber dari madar, mentakhrij setiap jalurnya sebagaimana hadis mandiri. Ini contoh, ini contoh berapa ya? Kalau Imam At-Tirmidzi, misal, wabila qala hadatsana Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa abdan wa a'taqahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam miratahu. Tahrijul hadis, hadzal hadis madaru ala Amr bin Dinar. Madar aslinya terletak pada Amr bin Dinar, sahabat Nabi. Bukan. An Amr bin Dinar. Waqtalafa alaihi ala wajhaini. Terus di sini ada 2 masalah. Yang pertama, Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibni Abbas. Berarti kan ada 2 sebelum Nabi. Dan yang kedua, ada yang menyebutkan Amr bin Dinar an Ausajah anin Nabi, langsung ke Nabi. An Amr bin Dinar an Ausajah anin Nabi. Seperti itu. Al-wajhul awal, penjelasan atau riwayat thariqul ahadits, jalur-jalur periwayatan yang meriwayatkan hadis seperti al-wajhul awal itu ada di mana saja. Al-wajhul awal Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas an Nabi. Akhrajahu Abdur Razzaq. Banyak sini lahiri min tariqi Ibnu Uyainah. Wa akhraja Abu Dawud dan kitab-kitab lain min tariqi Hamad bin Salamah. Terus kesemuanya itu Ibnu Uyainah, Muhammad bin Salamah, wa Ibnu Juraij an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Jadi riwayat-riwayat ini meriwayatkan dengan al-wajhul al-awal tadi. Dari Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas an Nabi. Kemudian ada komentar dari Imam An-Nasa'i bahwasanya Ausajah ternyata laisa bil masyhur, enggak masyhur. La na'lamu anna ahadan yarwi anhu wa Amr bin Dinar. Nah, tidak diketahui yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar itu selain Ausajah. Walam najid hadzal hadits illa inda Ausajah. Kemudian riwayat yang lain itu an Amr bin Dinar an Ausajah anin Nabi. Kalau tadi kan ada Ibni Abbas. Nah, kalau ini nggak ada Ibni Abbasnya. Jadi sebenarnya gimana sih gitu ya? Nah, al-wajhu atsani, riwayat yang meriwayatkan seperti ini secara mursal itu ada Al-Baihaqi min tariq Ahmad, ada Al-Baihaqi juga di Sunan Al-Kubra min tariq bil Qasim bin Al-Qasim. Kilahuma Hamad bin Zaid wa Roh bin Al-Qasim an Amr bin Dinar an Ausajah maula Ibni Abbas. Jadi ternyata Ausajah ini maula Ibni Abbas atau budaknya Ibnu Abbas. Anna rajulan intaha bidzalika takhrijul hadits ma bayanil ikhtilaf alladzi waqa'a. Jadi kalau misalkan mursal
ada keterangannya. Mau tes? Ustazah Hikmah. Ustazah Hikmah. Hadiroh, kedengeran nggak Teh? Kedengeran. Kedengeran. Ya udah. Selesai Ustaz. Afwan atas segala kekeliruan. Mohon dibenarkan. Silakan untuk asatidzah barangkali ada yang mau didiskusikan. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Kesempatan yang disampaikan. Insyaallah ya, luar biasa sekali. Ternyata ilmu hadis ini tidak segampang yang kita pikirkan, yang pernah kita pelajari. Ternyata ini baru satu disiplin ilmu yang kita bahas biasa. Lumayan agak ini. Mungkin selanjutnya kami memberikan langsung kepada Dr. Luqmanul Hakim untuk mentaklik atau memberikan komentar terhadap penjelasan kami bertiga pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Silakan dulu para asatidz, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada tadi tentang wadhaif al-mukharraj atau al-khutuwat al-amaliyah di takhrij. Dan tadi pembahasannya lumayan ya panjang dan mudah-mudahan bisa ditangkap ya, insyaallah. Sebenarnya sih sederhana ya, cuman karena ini sifatnya teori jadi agak ya, namanya teori juga akan untuk memahaminya itu perlu pada ya kesabaran. Cuman kalau sudah dipraktikkan itu sebenarnya sederhana dan mudah saja. Ya, langkah-langkahnya sudah jelas. Yang pertama adalah ya ketika kita ingin mentakhrij, kita menemukan suatu hadis dalam suatu kitab. Nah, di situ hanya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mu'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, atau seperti hadis yang tadi anna rajulan mata ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa lam yada' warithan illa maulan lahu wa a'taqahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mirasan. Nah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari lafaz hadis yang sama. Maka kita jika menemukan ada lafaz yang hadis yang sama, ya kita catat. Ya. Kemudian kita menemukan ada hadisnya sama, tapi redaksinya ada perbedaan sedikit. Ya, kita catat dulu, kita inventarisir dulu. Maka perlu namanya kalau di dalam bahas itu namanya bitaqatul bahs. Di situ untuk mengumpulkan bahan-bahan mentahnya sebelum nanti kita olah di dalam siyaqah takhrij yang sempurna. Setelah itu baru kita akan melihat kepada jalurnya, kepada turuknya. Turuk ini yang pertama yang harus kita tentukan adalah madar isnadnya. Madar isnadnya ini adalah titik porosnya, titik temu daripada semua turuk tersebut. Ya. Kemudian para perawi daripada madar tersebut. Ya. Karena kalau seandainya misalnya nanti ternyata hadis ini madaruhu ala fulan, ya titik temunya itu pada seorang perawi ini. Ya. Artinya semua setelah kita telusuri semua jalurnya kok mentoknya itu pada perawi yang satu ini. Maka ini akan sangat menentukan sekali nanti di dalam menghukum hadis. Dan ternyata jika madar isnadnya ini adalah dhaif, ya tentu ya kita akan menghukum bahwa sanad hadis ini dhaif. Dan tentu tidak akan ada mutabaat baginya. Kenapa? Karena madar itu memang dia satu-satunya perawi gitu. Maka yang akan kita cari di situ bukan mutabaat tapi syawahid. Ya, ada enggak dari sahabat berbeda, sahabat lain
yang meriwayatkan hadis yang serupa, hadis yang sama, baik itu lafaznya sama atau hadisnya sama tapi maknanya atau lafaznya berbeda-beda sedikit tapi maknanya sama, atau memang betul-betul lafaznya berbeda tetapi maknanya senada, sehingga ini akan dapat menguatkan. Kemudian setelah itu, jika di dalam misalnya di dalam matanya ada perbedaan-perbedaan, kita akan melihat sejauh mana perbedaannya. Apakah perbedaan ini bentuknya ikhtilaf tadad atau ikhtilaf tanawu'. Perbedaannya ini beragam, keberagaman di dalam redaksi, atau memang betul-betul pertentangan ya. Perbedaannya itu bersifat bertentangan. Nah, itu juga nanti akan kita bahas di dalam misalnya mana yang ini, apakah ini syadz atau ini mu'allal atau apa, nanti itu akan sangat menentukan. Kemudian setelah itu kita akan juga melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam perawi, ya, perbedaan-perbedaan di dalam perawi ataupun di dalam jalurnya, seperti yang dicontohkan pada contoh yang terakhir tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ausajah maula bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini kita temukan ternyata kok hadisnya sama, tetapi ada yang meriwayatkan marfu, ada yang meriwayatkan mursal. Nah, ini yang benar yang mana? Yang marfu atau yang mursal? Atau yang lebih kuat yang mana? Yang marfu artinya sanadnya yang lebih kuat yang mana? Yang marfu atau yang mursal? Ya, maka di situ kita melihat siapa saja yang meriwayatkan, siapa madar isnadnya. Ternyata madar isnadnya di sini adalah Ausajah, ya, atau Amr ibn Dinar. Ya, Amr ibn Dinar. Di sini adalah madarnya Amr ibn Dinar. Siapa saja yang meriwayatkan dari Amr ibn Dinar? Ya, kita menemukan misalnya di situ ada Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid mengatakan meriwayatkan dari Amr ibn Dinar an Ausajah maula Nabi maula bin Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ausajah maula bin Abbas tentu tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, karena dia bukan sahabat. Ya, dia adalah hamba budak dari Ibnu Abbas yang diperdekakan, ya, meriwayatkan langsung dari Rasulullah, tentu itu tidak mungkin, maka hadisnya mursal. Setelah kita melihat ternyata dari Amr ibn Dinar ini ada orang lain yang meriwayatkan, ya, bukan hanya Hamad bin Zaid, tetapi ternyata ada di situ Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan an Amr ibn Dinar juga, an Ausajah juga, tetapi an Ibni Abbas. Ya, an Ibni Abbas. Jadi Ausajah di sini meriwayatkan dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini berarti hadisnya marfu karena bersambung dari Ausajah melalui Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana yang lebih kuat ini? Riwayat Hamad bin Zaid atau Sufyan ibn Uyainah? Nah, maka disinilah kita perlu menelusuri mutaba'ah. Baik. Di sini kita melihat ada dua perawi yang meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Ya, dua orang perawi meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Yang pertama adalah Sufyan bin Uyainah, yang kedua adalah Hamad bin Zaid. Dalam riwayat mereka kok beda, yang satunya merafa, yang satunya memursalkan. Kita lihat ternyata Hamad bin Zaid ya hampir tidak ada yang mutaba'ah. Ya, dia sendirian yang mengatakan an Amr bin Dinar an Ausajah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalaupun ada satu dua orang, ya, tetapi tidak lebih kuat dari riwayat Sufyan. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini bukan sendirian juga meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Ternyata banyak orang yang selain Sufyan ibn Uyainah ini yang meriwayatkan dari Amr ibn Dinar, dari Ausajah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hamad bin Salamah. Ya, Hamad bin Salamah. Kalau tadi Hamad bin Zaid ibnu Dirham, kalau ini Hamad ibn Salamah ibn Dinar. Hamad ibn Salamah ibn Dinar ini Hamad ibn Salamah bin Dinar ini itu lebih kuat daripada Hamad bin Zaid bin Dirham. Dan di antara nukat yang tarifah berkaitan dengan dua nama ini, siapa sih yang lebih kuat, Hamad ibn Salamah atau Hamad ibn Dinar, Hamad ibn Zaid? Para ulama mengatakan Hamad ibn Salamah lebih kuat daripada Hamad bin Zaid. Maka riwayatnya lebih kuat daripada riwayat Hamad ini Zaid.
Nah, untuk mengingatnya, kata para ulama, untuk mengingat mana yang lebih kuat antara Hammad ibnu Salamah atau Hammad bin Zaid, ya ingat saja kakeknya. Hammad ibnu Salamah, ya kakeknya Ibnu Dinar. Hammad ibnu Salamah ibnu Dinar. Sementara Hammad ibnu Zaid itu kakeknya Dirham. Ya, mereka mengatakan coba kuat mana antara dinar dan dirham. Tentu dinar lebih tinggi nilainya. Nah, maka untuk mengingat mana yang lebih kuat di antara dua perawi ini, dua Hammad ini, Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Salamah, ya lihat kepada kakeknya. Ya, dan kebetulan memang ini namanya dinar, dan dinar itu lebih kuat daripada dirham. Kemudian kita melihat juga ternyata selain Hammad ibnu Dinar, ada juga yang meriwayatkan selainnya, di antara adalah Muhammad ibnu Muslim At-Taifi. Nah, maka di sini setidaknya ada 3 hufaz yang meriwayatkan dari Amr ibni Dinar an Ausajah an Nabi an Ausajah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab ini contoh ini akan kita temukan di dalam contoh hadis yang syadz, di mana di sini Hammad ibnu Zaid sendirian yang mengatakan, yang meriwayatkan dari Amr ibni Dinar an Ausajah maula Nabi maula Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Hammad ibnu Zaid saja yang meriwayatkan secara mursal, sementara hufaz yang lain yang juga meriwayatkan dari Amr ibni Dinar semuanya mengatakan an Amr ibni Dinar an Ausajah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu diantara contoh penelusuran kita di dalam turuk yang tentu nanti akan menentukan ini mana di antara keduanya ini yang lebih kuat. Ini termasuk dari hadis-hadis yang bermasalah. Ya, di sini ada ta'arud baina raf'i wal irsal untuk menentukan mana yang betul, yang marfu atau yang mursal. Maka nggak ada cara kecuali dengan mencari mutaba'at dan syawahid. Ya, khususnya yang mutaba'at di dalam pasal ini. Dan ini sebenarnya nanti kalau sudah dipraktikkan itu insya Allah mudah, ya, tetapi kalau masih di dalam alam teori memang akan agak ribet sedikit. Tapi sebenarnya ketika kita nanti mempraktikkan, kita akan tahu langkah-langkahnya seperti apa. Ya, yang penting ikuti langkah-langkah itu, ya insya Allah mudah insya Allah. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Semoga itu tadi presentasi dari sahabat-sahabat kita bisa memberikan gambaran tentang wawaif al-mukharrij, ya, tentang tugas yang dilakukan oleh seorang mukharrij, dan ini tentu di antara materi yang paling penting di dalam masalah ini, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang mukharrij, kemudian apa khutuwat amaliyahnya, ya, langkah-langkah praktisnya di dalam mentakhrij sebuah hadis. Insya Allah nanti akan kita di dalam ada judul tambahan yaitu tentang mutaba'at, syawahid dan i'tibar. Insya Allah akan lebih jelas lagi nanti apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Wallahu taala. Baik. Untuk takhrij kita cukupkan sekian. Atau mungkin ada yang mau bertanya, baik itu kepada para sahabat-sahabat tadi yang memberikan presentasi, silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Misalkan ada hadis di mana sama-sama sahih, tapi ternyata ta'arud fil matni. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, itu akan masuk nanti di dalam pembahasan ya hadis-hadis yang mukhalafah, yaitu pada mukhtaliful hadis. Ya, mukhtaliful hadis ini tentu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah at-taufiq baina al-haditsaini, menggabungkan antara kedua matan tersebut. Karena tidak selamanya ketika ada kontradiksi di dalam matannya itu maknanya pun betul-betul kontradiksi. Ya, maka harus ada upaya untuk menggabungkan antara kedua hadis tersebut. Di antara contohnya hadis kedua-duanya adalah hadis dalam Sahihain, yaitu hadis Abu Hurairah, firra la adwa wala tiaraja.
La adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. La adwa, tidak ada namanya penyakit menular, itu nggak ada. Nggak ada penularan itu sama sekali, nggak ada, kata Rasulullah. Sementara di dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Berlarilah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra seperti kamu berlari dari seekor singa. Kenapa? Ya karena dalam penyakit lepra itu dia memiliki ya sifat menular. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menjauh dan berlari. Pertama mengatakan la adwa, tidak ada penularan, artinya ya kita berbaur biasa saja. Tetapi kok di dalam hadis kedua kita diperintahkan untuk berlari. Yang pertama itu menafikan adanya adwa, yang kedua itu menetapkan adanya adwa. Nah, ini secara zahir memang bertentangan ya antara bainan nafyi wal itsbat. Ya, dan sangat zahir pertentangannya. Nah, tetapi bukan karena ya lantas dengan kedua hadis ini kita lihat bertentangan terus kita langsung wah mana yang lebih kuat ini, kayaknya itu yang harus kita ambil. Nggak bisa seperti itu. Langkah tarjih itu adalah langkah yang kesekian. Yang pertama adalah at-taufiq. Ya, kalau tidak bisa ya maka di situ kita harus mencariatnya betul-betul tidak bisa dipadukan, tidak bisa diharmoniskan, tidak bisa digabungkan. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari mana yang lebih awal, ya, yaitu tarikh al-wurud, mana yang lebih awal. Nah, sehingga kita bisa menentukan yang lebih awal ini mansukh dan yang lebih akhir adalah nasikh. Seperti dalam kasus la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan menulis hadis dari aku. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an, hapus. Tapi di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Syah ketika beliau berpidato pada Hajjatul Wada, seorang rajulun min ahli Yaman qala yuqalu lahu Abu Syah uktubu li ya Rasulullah faqala uktubu li Abi Syah. Nah, tadi di hadis yang pertama ada larangan untuk menulis selain Al-Qur'an. Pada hadis kedua ada perintah, ada izin untuk menulis hadis. Ya, antara perintah dan larangan tentu nggak bisa bertemu. Ya, karena objeknya sama, yaitu hadis, melarang menulis hadis dengan memerintah untuk menulis hadis. Dan di sini tidak mungkin dikombinasikan. Maka di sini para ulama menempuh jalur melihat mana yang lebih awal. Ternyata larangan menulis hadis ini sejarahnya itu lebih awal daripada yang terakhir. Ya, karena yang terakhir ini terjadi pada Fathu Makkah. Ya, maka para ulama mengatakan maka larangan menulis hadis itu adalah mansukh dan yang kedua ini adalah nasikh. Nah, kemudian kalau memang itu juga nggak ketahuan mana yang nasikh dan mana yang mansukh, ya maka di situ barulah kita mengambil langkah tarjih. Ya, tarjih dengan apa? Para ulama menyebutkan, Imam Al-Hazimi menyebutkan ada 50 cara untuk mentarjih. Ya, di antaranya adalah an-nazar ila adalatul ruwat, ya, wa ila adadit turuq dan seterusnya. Dan Imam Suyuti bahkan menyebutkan sampai 150 wajhan min wujuhi at-tarjih. Oleh sebab itu tarjih ini adalah langkah yang paling susah, ya, dan tidak dapat dilakukan kecuali memang oleh orang-orang yang memiliki keluasan hafalan di dalam ilmu hadis. Kemudian langkah yang selanjutnya kalau memang nggak bisa ditarjih juga maka ada namanya tawakuf. Ya, kita betul-betul ya tawakuf itu artinya tidak mengamalkan kedua hadis ini untuk sementara, kita pending dulu sampai nanti di kemudian hari mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ataupun ada hal-hal tertentu yang terlihat yang menjadikan kita mungkin bisa mentaufiq, bisa mentarjih atau dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau di dalam sanadnya ada berbeda, ya maka di situ mudah saja. Ya, kalau dalam matan hadis ini betul-betul tentangan, kemudian kita lihat kepada sanadnya yang satu kuat, yang satu lemah, ya maka di sini mudah saja kita ambil yang kuat saja, yang satunya kita tinggalkan. Seperti hadis tentang al-mashu 'alal khuffaini, ya, di mana dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah itu Rasulullah SAW mengusap bagian atas dan bawah khuf,
Sementara di dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu Rasulullah mengusap zahirul khuf, bagian atasnya saja. Lah, mana yang benar, mengusap bagian atas atau bagian atas dan bawah? Setelah kita lihat sanadnya, ya ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ini ya sanadnya lemah. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali tentang mengusap law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuffi aula bil mashi min zahiriha. Kalau seandainya agama itu ditetapkan oleh agama, maka seharusnya yang diusap itu adalah bagian telapak, bagian bawah khuf itu. Tapi kok kenapa yang diperintahkan ketika kita batal wudhu kemudian mau berwudhu lagi dalam keadaan menggunakan khuf, kok yang dihapus, yang diusap itu bagian atas itu. Nah, maka ini contoh-contoh ketika ada matan yang ta'arud, ya maka langkah-langkahnya ada beberapa langkah-langkah, di antaranya adalah at-taufiq jika kedua hadis itu adalah sahih, atau an-naskhu, ya, atau selanjutnya adalah at-tarjih. Nah, dan tarjih ini adalah langkah yang paling sulit di sini. Ya. Kalau tidak bisa ditarjih juga maka tawakuf. Nah, tetapi jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada, seperti kata Imam Ibnu Khuzaimah, ada dua hadis yang betul-betul ta'arud, ya, dan tidak dapat digabungkan atau tidak dapat diketahui mana yang nasir dan mana yang mansukh. Oleh sebab itu Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan man kana 'indahu haditsani muta'aridhani falyatini li'u'allifa bainahuma. Coba silahkan datangkan kepada saya siapa yang punya masalah dua hadis yang bertentangan, datang kepada saya akan gabungkan antara kedua hadis tersebut. Ya, jadi itu kalau dua matan yang berbeda. Jadi yang kita lihat perbedaannya ini adalah perbedaan tadad atau perbedaan tanawu. Nah, kalau tadad ini itulah yang tadi yang dibahas dalam mukhtaliful hadis. Ya, Allah taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Baik, mungkin ada lagi atau kita cukupkan? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sekian. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Luqmanul Hakim atas ta'liq atau komentar yang sudah disampaikan dan beberapa penjelasan tadi. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penyampaian yang sudah disampaikan. Kami berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terutama rekan-rekan pemakalah, ada Ustaz Afni dan presentasi tadi. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ustaz Luqmanul Hakim sudah. Ya, baik, untuk mustalahul hadis insyaallah kita pada lanjut pada pertemuan berikutnya. Kebetulan sekarang lagi di luar kota juga sehingga tadi agak terlambat. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang hadis dhaif, hukumnya dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana para ulama tentang meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Allah taala. Jazakumullah khairan jami'an. Imam sudah ya? Cukup Ustaz, insyaallah. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum. Astazinkum, astaudi'ukumullah. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.